Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan pengajian ya. Melanjutkan pengajian sore tentang puasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menjelaskan tentang yang disunahkan di dalam puasa. Yang disunahkan dalam puasa ada 3 perkara. 1, takjilul fitri, yang pertama mendahulukan buka. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, teruskan, wasalisu tarkul hujri. Jadi sunnah di dalam puasa ya, sunnah lagi tarkul hujri, meninggalkan hal-hal yang jelek. Hal-hal yang jelek, terutama ayil fahsi minal kalam. Ayil fahsi minal kalami. Jadi yang ketiga ini meninggalkan omongan atau pembicaraan yang jelek. Pembicaraan yang kotor. Ya, itu jangan lagi puasa. Ya. Jadi ngomong-ngomong yang kotor, ngomong-ngomong yang porno. Nah, ini adalah menggugurkan pahala puasa. Makanya jangankan sampai kita puasa, bayangkan dari pagi, ya kan? Dari subuh, coba. Udah haus, udah lapar, udah lemas, ya kan? Nah, 1 hari suntuk kita. Tapi puasanya tidak ada pahala. Betapa ruginya kita kan? Makanya harus dipelihara oleh kita itu, supaya puasa kita ini ada pahalanya di hadapan Allah. Karena kalau puasa mah yang memberikan pahala itu langsung Allah. Ana aziubi, kata Allah. Puasa untuk saya. Ya. Puasa untuk saya, kata Allah. Dan kemudian yang memberikan pahala puasa adalah saya, kata Allah. Luar biasa kan? Ini tentang pahala puasa. Makanya oleh kita pelihara ya, minal kalamil fahish, daripada pembicaraan yang kotor. Begitu juga ya, fayasunu shaimu. Fayasunu, maka meraksa. Sona yasunu, ya, sona yasunu, maka meraksa as-shaimu, orang yang berpuasa, termasuk kita ya, orang yang berpuasa itu, anil kadhib, daripada bohong, dari pembicaraan bohong. Wong Jawane mah goroh ya. Tahu bohong itu? Ya bohong, nggak benar, ngomong tuh nggak benar. Dari mana kamu? Dari mana bohong? Dari
umpamanya dari warung ya, enggak saya enggak. Siapa yang ngambil ini? Enggak saya enggak gitu kan. Segala apa-apa tidak sesuai dengan kenyataannya itu namanya orang bohong. Wal ghibah. Apa ghibah? Hah? Ngomongin orang. Tuh memfitnah orang, ngomongin orang yang jelek gitu. Ghibah itu namanya. Ngadu-ngadu orang sehingga orang tuh marah. Apalagi seorang tuh sampai terjadi berantem. Nggak boleh itu, ghibah namanya. Wan nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Ya. Wan nahwi dzalika, dan seperti itu. Apa yang seperti itu lagi? Yang seperti kadzib, yang seperti ghibah apa lagi? Kasyatmi, seperti membuat permusuhan. Ya, sama itu dengan ghibah lagi, membuat permusuhan. Ya. Saling benci membenci, ya. Orang tuh diadukan ngomong si anu ngomong begini, padahal ngadu domba namanya. Itu sehingga membuat permusuhan. Wa in syatamahu akhadun, lihat di situ buku, jangan melihatkan muka saya aja. Bukan kitabnya tuh. Wa in syatamahu akhadun falyakul marrataini aw salasan inni shaim. Ya. Tuh. Wa in syatamahu, andai kata orang, ahadun seseorang, andai kata syatamahu ngajak berantem lah gitu kan, perusuhan tuh ya, ngajak berantem. Falyakul, maka katakanlah oleh kamu, ucapkanlah oleh kamu, ya, marrotaini aw salasa marroh. Ucapkan apa yang harus diucapkan? Inni shaimun, ya. Afwan ya akhi, maaf, saya lagi puasa, ya kan? Nah ini dalilnya, ini buktinya, ini dalam kita, bukan hanya sekedar ungkapan, ya kan? Jadi yang saya omongkan beberapa hari itu, andai kata orang ngajakan permusuhan, adakan berantem, mau pertentangan, ya. Nah, bagaimana jawabannya? Afwan ya akhi, saya lagi puasa. Nah, sebab kalau terjadi pertengkaran itu, nah hilanglah pahala puasa. Orang sampai berantem, hilang. Bahkan ya, ngeretek aja di dalam hati orang tuh nggak bener, tujuan nggak bener, kesel sama orang lagi puasa, itu hilang pahala puasa. Jadi puasa mau kita bersih aja hati itu, ya silakan mau apa ngomong kamu silakan. Saya mau puasa kayak menteri ngajak dulu tadi ngalawan saya bentuk, ya kan? Ngajak ngomong dar-dar bentuk, pura-pura bego bela berpuasa saya mah. Sebab apa? Yang diharapkan pahala. Begitu. Sama-sama. Dia yang mengajak berantem sama kita juga tidak ada pahalanya kalau dia puasa. Kita juga yang melayani sama saja kalau kita layani. Begitu. Kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, afan yakin soin, tinggalin bae lagi. Udah guru ngomong deui, ya, tinggalkan aja. Orang ngajak berantem nih, tinggalkan aja, usah ngomong. Dia ngerti, ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melayani orang yang nggak benar, ya, sampai terjadi berantem. Nah, makanya kata Nabi awwalu junun, ya. Pertama itu mereka itu seperti orang gila, ya kan? Nafsu.
ingin menghantam kayaknya pasti dia kalah oleh saya. Awwalu junun, awalnya bagaikan orang gila. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi buranto, ini keluar darah, apalagi naudzubillah memakai alat senjata tajam menimbulkan kematian. Nah, wa akhiruhu nadamun. Tuh, barang melihat udah begitu, ya Allah, menyesal. Yang kalah masuk rumah sakit, yang menang juga masuk penjara. Nggak ada yang rugi, ya. Makanya awwalu junun, awalnya bagaikan orang gila, wa akhiru, dan akhirnya mah mereka menyesal. Nggak ada yang menyesal. Begitu. Nah ini betul-betul bahwa puasa kita berfungsi sehingga mampu mengendalikan nafsu. Ya, orang mau bagaimana silakan saja lah. Saya menghindar. Inni soimun. Imma bilisanihi, ada kalanya bilisanihi dengan omongan, ya, dijawab tadi, ya, ataupun tidak dijawab dengan lisan, diam saja. Itu yang paling baik, dijawab dengan diam, ya, sebab dia sedang emosi, dia sedang tidak sadar, dia kadang-kadang tidak kemasukan bermacam-macam setan gitu kan. Makanya yang paling baik jawaban kita itu diam. Kama qala Nawawi, kama sebagaimana keterangan, qala Nawawi, berkata An-Nawawi, Imam Nawawi, fil azkari, di dalam kitab Al-Azkar. Kumaha eta kitab Al-Azkarnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Azkar, namanya Al-Azkar Nawawi, kitabnya yang kecil tebal itu ya. Au biqalbihi, ataupun dengan biqalbihi, dengan hati saya yang tadi itu, dengan hati. Dia jawab dengan hati saja. Ya kita juga kadang-kadang dia ngajak berantem saya juga nih, kalau berantem dia juga kalah oleh saya ini kan begitu kan. Tapi saya nggak dapat pahala puasa. Begitu ya, kadang-kadang orang yang emosi lebih duluan mah kalau ngajak berantem, kadang itu yang kalah. Kalau kita mau diam, tapi kita tenang, tapi kita mengatur strategi. Nah, ya kan? Hadapi orang yang begitu dengan tenang. Tapi saya yakin kita menang umpamanya orang itu ngajak berantem, tetapi hanya kita tidak mendapat pahala puasa. Gitu aja kita itu. Kama naqalahu Rafi'i, sebagaimana keterangan kama naqalahu Rafi'i, naqala telah menukil, telah memisahkan, telah menukil, menyalin boleh, menulis boleh, ya, mengarang boleh, kepada maksud di sini ini adalah pembicaraan tadi, maksudnya ini ya, pembicaraan yang jelek tadi ya. Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, kama naqalahu Rafi'i, sebagaimana menukil, menulis kepada Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, anil a'immati, dari beberapa imam, anil a'immati, dari beberapa imam. Jadi kalau di dalam fikih itu ada Imam Rafi'i, Imam Syafi'i.
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, ya kan. Nah, itu a'immah namanya. Sama imam-imam yang lain pun maksudnya mah, ya. Saking anil a'immah itu, ya. Waqtasara alaihi, dan meringkas dan menyimpulkan, boleh. Ya. Waqtasara dan menyimpulkan, ya Imam Rafi'i failnya, ya, alaihi atas qalbu. Jadi kesimpulannya mah, ya, beberapa imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan termasuk Imam Rafi'i, ya, itu menyimpulkannya mah lebih baik di dia. Ya, nahan hawa nafsu kita. Sebab walaupun bagaimana, kalau dilayani akan terjadi permusuhan yang luar biasa. Ya, itu yang paling baik. Fal yakul khairan au liyasmut. Katakanlah olehmu yang baik. Ya, andai kata baik, katakan. Tapi andai kata tidak baik, jawabannya menyakiti hati orang, awliyasud, lebih baik di dia. Itu jawaban yang paling baik, ya. Nah, itulah diantaranya hal-hal yang dilakukan di dalam puasa sehingga menghilangkan pahala. Ya. Lanjutkan, wa yakhrumu siyamu khamsati ayyamin. Ya, sudah. Nah, sekarang hari-hari yang diharamkan melaksanakan puasa. Itu sudah puasa itu tadi. Jadi sudah rukun puasa, kemudian syarat sah puasa, dan kemudian sunnah-sunnah puasa. Nah, insya Allah kalau kamu berilmu melaksanakan puasa, puasa kita dapat pahala. Yang penting dipakai ilmunya. Makanya dipakai petunjuk yang kita aji ini, ya. Wa yakhrumu siyamu, dan haram siyamu puasa, khamsati ayyamin, adalah 5 hari. Itu hari-hari yang diharamkan puasa, ada 5 macam atau 5 hari. Al-idani, 2 hari raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nih, nanti ini sebentar lagi kita hari raya Idul Fitri. Alah, saya mau puasa aja, ya enggak sah puasanya, haram hukumnya. Ya, bukan dapat pahala, dapat palu. Begitu. Haram, yang namanya haram itu, ya, yusabu ala tarkihi. Jadi kalau mengerjakannya itu adalah dapat dosa. Wa yu'aqabu, dan meninggalkannya mendapat pahala. Begitu. Itu yang namanya haram. Kalau wajib, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau yang wajib mah kita mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Mengerjakannya dapat pahala, mengerjakannya dapat mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Contohnya seperti apa? Bulan puasa, wajib puasa. Kalau tidak puasa mendapat dosa. Kasolati, seperti kasolatil khamsi, seperti sholat 5 waktu itu wajib, itu hukumnya. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, tinggalkan, dapat dosa kita. Nah, ini yang namanya wajib. Kalau haram, mengerjakannya adalah dosa, meninggalkannya dapat pahala. Apa contohnya?
Apa? Ya, di antaranya adalah puasa pada hari raya. Banyak contoh-contoh yang haram itu ya, banyak, bukan itu saja. Al-Idani 2 hari raya, yang ke satu hari raya Idul Fitri dan yang kedua hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tuh, itu haram. Saumu yaumi idin, atau jelasnya puasa hari Idul Fitri, ya, wa Idul Adha, dan hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyriki, dan hari-hari tasyrik, ya. Hari tasyrik itu hari apa? Wahya as-salasatu, adalah 3 hari, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu hari tasyrik. Haram lagi puasanya, ya, begitu. Allati ba'da yaumin nahri, allati yang ba'da sesudah yaumin nahri, hari nahar, hari korban. Maksudnya begitu kan. Kita pernah ada itu korban, ya, tanggal 10 itu sholat Idul Adha, kemudian kita kurban. Nah, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12 dan tanggal 13 disebut yaumin nahri. Itu juga termasuk masih waktu hari korban. Masih korban itu hari kedua, hari ketiga, hari kedua, hari ketiga. Jadi tanggal 11, tanggal 12, 13. Nah, itulah diantaranya hari-hari yang haram kita menjelaskan melaksanakan puasa. Wa yukrahu tahriman, wa yukrahu tahriman saumu yaumi syak, dan dimakruhkan tahriman kalawan makruh tahrim, ya saumu yaumi syak, puasa pada hari yaumi syak, yaumi syak, hari yang ragu-ragu. Nah, inilah tanggal 30 bulan Sya'ban, ya, itu termasuk hari yaumi syak namanya itu. Karena beberapa pendapat, ada yang sudah berpuasa, ya, ada yang masih belum, ragu. Nah, sehingga yang ragu, yang belum puasa pada waktu itu, pada hari yang jelasnya pada hari Jumat, pada hari Sabtu, malam Sabtu itu kan. Nah, beberapa ulama mengatakan ada yang sudah Sabtu berpuasa, ada yang belum. Ini keraguan seperti itu termasuk hari Syak, ya. Nah, makanya yang lebih yakinnya lagi yakinkan bahwa kita berpuasa itu hitungan kita bukan tanggal 29 tapi tanggal 30. Tinggal 30 harinya adalah hari Sabtu, tanggal 1-nya pada hari Minggu gitu. Nah, bila sababin, dengan tanpa sebab, ya. Yak tadi saumu, yak tadi maka qada, yakdi maka menetapkan, yak tadi maka menetapkan. Siapa yang menetapkan? Ya, para ahli hisab, ya kan? Yang menetapkan puasa itu ahli hisab, ya. Nah, kemudian ahli hisab diwakili oleh siapa? Dengan isbat. Menteri agama mengumumkan berdasarkan ijtima bulan dan matahari, dan kemudian
berdasarkan ijtihad bertaman penglihatan ru'yah bulan hilal ya, tingginya sudah sekian darjah, diumumkan tuh kan pada waktu itu kan oleh Menteri Agama, sehingga terjadilah pada hari Minggu puasa. Itu pengertian yang tadi saumau ya kan. Wa asyaral musannifu li ba'di suwarin hada sabab. Wa asyaral musannifu, dan telah meriwayatkan, wa asyara, dan memberikan isyarat, boleh ya, wa asyara, memberikan isyarat al musannifu, kiai musannif, libadi suwarin, sebagian gambaran ya. Nah, kiai musannif juga yang mengarang kitab ini sebahagian dia memberikan gambaran ya. Gimana gambarannya? Hadas sababi biqauli, ini as-sabab biqaulihi, dengan pembicaraannya musannif di situ ya. Hadas sababi biqaulihi, ini sabab biqauli, dengan pembicaraannya musannif, illa an yuwafiqu adatan lahu, illa ayyuwafiqu adatan lahu, illa kecuali ayyuwafiqu cocok, apa cocok ya, tepat boleh ya, cocok juga. Aywafiqo, tepat, adatan, menurut adat, lahu bagi seseorang. Nah, lahu bagi si wong, lahu bagi orang, boleh ya. Jadi maksudnya begini, Imam Syafi'i pun Ki musannif sendiri menjelaskan di dalam sabab ini ya. Bagaimana jawaban Imam Syafi'i? Tidak jadi apa andai kata itu cocok menurut adat ya. Cocok menurut adat. Adat itu ya sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Sebab ada di dalam kaidah al-adatu muhkamatun, adat itu bisa menjadi hukum ya. Kalau orang meninggalkan adat, laisal adat adawatu, orang meninggalkan adat sehingga membuat permusuhan ya. Contoh yang berlaku adat ya. Nah, kita bulan puasa ya, kalau ada ngamal taraweh, kemudian baca Al-Quran, sudah ada nasnya, tapi adat tuh ada. Pada bulan puasa, contoh, pada tanggal 16, secara adat itu orang Banten, Pandeglang khususnya ya, itu sering membuat ketupat ya kan. Dasarnya apa? Sedekah. Tuh gitu kan. Sodako dengan membuat ketupat dan lepet. Lah nu kitu bid'ah cenah, ya kan? Ada orang yang ngomong, "Nah, itu mah bid'ah." Dia bilang. Nah, kalau kita tidak membuat, tidak melaksanakan, itu akan jadi pertengkaran. Umpamanya suami istrinya, anaknya dengan tetangga, anaknya nangis pengen ketupat, ya kan? Nah, jadi laisal adat, tidak pakai adat menjadi pertentangan, menjadi permusuhan. Nah, bisa saja adat itu jadi muhkamatun, adat itu menjadi hukum, sebab mendorong kepada ibadah, fahala, sodako, ya kan? Nah, itu namanya adat. Jadi adat itu tidak bisa. Kadang-kadang orang tuh yang paling berat itu meninggalkan adat, ya. Adat nak itu mak itu baik,
Adat Pandeglang tidak bisa dengan adat Bekasi, nggak sama adatnya. Ya. Tapi adat jelek, adat kampung lah dibawa ke kota di sini gendeng kan. Coba ke kota sakongko yang samping, iya kan? Bukan sore samping, kongko yang ke Pandeglang. Kata orang di mana tuh kehilangan kempota itu katanya. Iya. Itu adat yang jelek jangan dibawa-bawa, adat jelek. Adat yang baik aja yang dibawa itu, ya. Ya kamu adat di rumah kamu masing-masing. Adatnya kalau nggak dikasih uang nangis oleh orang tua, jangan dibawa ke sini mah. Udah gede sekarang ya kan? Ya mau curi. Kemudian kehabisan makan nangis lagi. Wah, jangan, malu ya. Ya saya biasa di rumah kalau nggak kebagian makanan nangis, segala diberantakin katanya. Wacak-acak. Jangan. Ya. Adat yang begitu mah ya. Jadi adat yang baik boleh kita lanjutkan. Adat yang nggak baik mah jangan dilanjutkan, tinggalkan. Adat-adat yang jelek mah ya kan. Nah begitu. Memang adat itu tidak ada kitabnya, adat itu tidak ada.